Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Apa ini hari Ramadan sudah memasuki? Kalau ini hari Selasa berarti 6 hari ya. Sudah bukber belum Anda? Kalau Anda Bukber belum bersama. bukber, hah? Kalau Bukber bukber bersama ya, Mas. ya buka bersama maksudnya. Kalau belum bukber, buka bersama aja karena larangan dari Pak Jokowi dari cabut ya, Mbak Agi ya. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam membaca berita di balik berita, program Off the Record bersama saya, sebenarnya Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, Mas Yes. Ersu. Dan sepertinya soal soal apa ibadah puasa itu yang nanti akan menjadi tema utama kita hari Oh ini. iya, 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 ya. Karena ini kelihatannya Pak Jokowi, ini instruksinya itu banyak dicuekin gitu ya oleh para pejabat dan tiba-tiba Pak Jokowi sendiri yang mengubah instruksinya, gitu kan ya Mbak ya? Iya, iya betul. Jadi kemarin Pak Pak Tito Karnavian yaitu Mendagri gitu bertemu gitu ya dalam rapat koordinasi dengan Bapak Presiden dan yang lainnya. Dan kemudian sesudah itu kita juga cukup terkejut ya. Ternyata ada pengumuman dari Pak Tito bahwa akan melonggarkan surat edaran yang sebelumnya Hmm. membatasi yaitu bahwa pejabat di lingkungan pemerintah begitu termasuk juga gubernur, bupati dan sebagainya itu kan terkena dalam larangan untuk Ya, ya, melakukan ya, ya. buka Hmm. puasa bersama Mm, begitu. mm. Nah, kalau sekarang diubah, pejabat daerah boleh buka bersama tapi dengan anak duafa dan yatim piatu gitu ya, Mbak ya. Iya, berarti Mas Ersu sudah boleh karena Hah? sudah Oh sudah iya, udah yatim piatu sudah saya juga. yatim. Nah, tapi intinya kan sebenarnya kemarin satu seperti yang Mhm, disampaikan oleh Pak Pramono Anung itu adalah karena mencegah penyebaran COVID yang dari endemi betul. dari pandemi menjadi endemi. Jadi gitu Mhm, terus kedua jangan pamer bermewah-mewahan dan semuanya argumen yang disampaikan oleh Pak mhm, Pramono Anung itu kan sebenarnya nggak masuk akal semua ya. Kalau kita ingatkan ketika awal awal mhm, itu Pak Jokowi mengeluarkan instruksi itu kan langsung bereaksi itu, terutama betul. dari MUI, dari Mhm, terus mantan Ketua PBNU Said Agil Sirot segala macam yang mhm, menganggap bahwa ya ini aneh kan karena lebih telak lagi seperti Buya Anwar Abbas kemudian Pak Din Samsudin kan betul. mempertanyakan kalau alasannya pandemi, oh bulan Desember kemarin aja Pak Jokowi udah bikin pesta besar-besaran gitu ya yang diundang 6.000 orang tapi dan tahu sendiri kalau presiden yang bikin pesta kan pas Yang pampresnya apa lebih. segala macam Mhm, waduh itu kan ribuan orang kumpul. Terus mereka tanya memang yang disasar virus COVID itu dia tahu cuma orang bukber gitu kalau pestanya Pak Jokowi anaknya Pak Jokowi nggak gitu. Jadi sebenarnya argumennya itu berantakan semua gitu ya dan kemudian kalau kalau dibilang pamer barang mewah apa yang mewahnya gitu ya bermewah-mewahan tuh apa kalau bubur itu kan biasanya berjaya paling cola terus korma gitu mhm, ya makanan mhm. makanan biasa dan nggak akan banyak sekali kan bubur itu biasanya paling paling top juga ratusan orang ya mbak nggak sampai ribuan ya kalau namanya bubur itu ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersut. Jadi dalam hal ini kita melihat sepertinya Pak Jokowi bingung ya. Nah Karena bingung sendiri ya iya, bingung iya sendiri. bingung sendiri karena apa yang dia katakan yaitu yang dia instruksikan ternyata tidak didengar begitu. Bahkan tidak didengar oleh bawahannya sendiri begitu. Hmm. Karena kita tahu bahwa pada hari pertama saja kan sudah banyak pejabat begitu ya yang melakukan Iya. pejabat ini dalam arti dalam arti kan tidak hanya internal pemerintah begitu. Hmm. Karena dikatakan di situ adalah para pejabat negara, kemudian kementerian dan juga lembaga non kementerian begitu dan juga berikut dengan gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Makanya kemudian ada surat edaran dari Seskap yaitu Bapak Pramono Anung begitu dan kemudian sesudah itu diikuti dengan surat edaran dari Pak Tito Karnavian Mendagri selaku pimpinan dari pejabat-pejabat Pemprov dan di bawahnya begitu. Hmm. Dan ternyata saat ini kemarin Mas Hersu sudah ada rapat koordinasi lagi, mungkin karena menyikapi bahwa ternyata banyak sekali dilanggar begitu ya. Dan memang mau bagaimana bahkan Menpan RB yang dikatakan akan memberikan sanksi kepada ASN yang ketahuan akan mengadakan bukber atau mengikuti bukber itu kan bagaimana pengawasannya dan kemudian sepertinya kok mengada-ada sekali begitu. Hmm. Nah, terus kemudian kita juga terkejut juga Pak Mendagri yang baru saja mengeluarkan surat edaran kemudian akan kembali mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melonggarkan begitu Ya, ya. kepada jajarannya, kepada gubernur dan sebagainya Iya. gitu. Dan karena memang gini, nanti kita bahas soal inkonsistensi dari pelonggaran itu juga. Karena memang faktanya itu tidak ditaati oleh di bawahnya Pak Erlangga Hartarto meskipun tidak menyelenggarakan bukber, tapi dia menghadiri bukber.
yang berlangsung. Kalau ini malah lebih serius nih, bukbernya politis karena ini kan berlangsung bukbernya di Nasdem Tower gitu ya, Mbak ya. Betul. Jadi pada waktu itu ada Pak JK, ada Anies Baswedan, terus ada ya sebenarnya katanya ketua umum partai, 6 partai ya, 6 partai pemerintah di luar Nasdem itu diundang, tapi yang hadir ketua umumnya cuma Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada 2 hal yang dilanggar oleh Pak Erlangga. Ini bukbernya sendiri dan kemudian ini dia duduk satu meja dengan Anies Baswedan kan gitu. Itu Pak Erlangga Hartarto. Kemudian ini Pak Edi Rahmayadi ya, yang dia juga waktu pertama dia ngomongin loh, konser aja boleh, masa juga bersama nggak boleh kan gitu. Nah ini pun logikanya benar juga. Iya, iya. Pak Edi Rahmayadi mah kan dia taunya loh kemarin malah bikin di Solo, bikin apa di Purple ya Mbak ya, kemarin di Purple, Iya, betul. di Purple Betul. bikin, terus di mana di Blackpink ya, di GBK, Ya. terus banyak lah Dewa dan sebagainya di JIS kan. Bahkan kalau nggak salah saya membaca itu ada instruksi disuruh dari saya siapa ya, saya lupa, tapi saya cuma membaca dari Menteri Pariwisata atau Pak Jokowi sendiri yang bilang belanja kemudian nonton konser atau apa gitu, dia Pak sarankan Jokowi sendiri. Pak Jokowi Iya. itu ya. Iya. Nah, coba bayangin orang disuruh belanja-belanja, disuruh nonton konser, tiba-tiba mau bubar nggak boleh, itu kan jadi saya nggak ngerti ini gimana lahirnya keputusan itu ya. Apalagi saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Pak Pramono Anung katanya, dan ini supaya untuk menyontoh kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ini pun juga berantakan lagi argumen ini karena Pak Jokowinya memang sederhana, pakai baju putih, celana hitam gitu. Tapi istri dan menantu yang perempuan juga nggak sederhana karena punya tas-tas mewah dan sebagainya. Pak Jokowi juga nggak sederhana karena ketika bikin pesta anak-anaknya selalu bermewah-mewah semua gitu loh. Jadi cuman casingnya lah gitu kalau Pak Jokowi itu disebut sederhana. Memang casingnya Pak Jokowi sederhana, tapi kebijakan-kebijakannya dan implementasinya nggak sederhana gitu. Iya, jadi kalau kita melihat seperti ini, sepertinya memang Pak Jokowi ini mendapatkan pertimbangan atau mendapatkan bisikan itu dari mana begitu. Kita suka bingung begitu ya Mas Hersu, karena sepertinya segala keputusan gitu ya, hampir banyak gitu ya, banyak putusan dari Pak Jokowi ini keluarnya itu tidak dengan pertimbangan yang matang, tidak dengan mitigasi, tidak dengan alasan-alasan yang tepat begitu. Kalau selama ini kan kalau saya lihat sih dari pertama keluarnya surat edaran tersebut, saya menduga bahwa ini pasti bukan karena situasi yang dari pandemi kemudian transisi menjadi endemi, bukan itu, tapi lebih karena saat ini pemerintah sedang disorot, terutama Kementerian Keuangan juga yang lainnya begitu ya, pertambangan dan sebagainya, itu sedang disorot karena memang banyak sekali yang berperilaku hidup mewah begitu. Begitu juga pejabat-pejabat di daerah itu sedang dibongkar. Begitu juga dengan keluarga Pak Jokowi sendiri. Jadi kemudian kalau seandainya buka puasa bersama, mungkin selama ini kan memang ada buka puasa yang dilakukan di hotel mewah, dilakukan di restoran mewah, buka puasa yang kemudian tidak seperti untuk ibadah begitu kan sebenarnya. Pamer juga di situ ya, istri-istrinya biasanya pamer tas-tasnya gitu-gitu ya Mbak ya. Iya, buka puasa sosialita yang semacam itu begitu kan. Nah, mungkin seharusnya ya Mas Yesu, kalau saya melihat sih surat edaran itu adalah hanya imbauan. Jadi bukan melarang untuk buka puasa bersama, tapi berupa silahkan untuk melakukan ibadah buka puasa bersama, terus kemudian justru itu akan menjadi ajang silaturahmi. Bahkan kita tahu loh Mas Ersu, bahkan seperti di keluarga saya misalnya, itu ada yang beragama non-muslim, itu mereka ikut buka puasa bersama. Itu begitu. dia, makanya itu. Nah, kemarin saya juga buka-buka lagi kan waktu Pak Jokowi menggelar pesta kan yang dari sasaran kan, kenapa Pak Jokowi bisa bikin pesta besar-besaran di tengah pandemi, malah dia pada waktu itu bulan Desember tahun lalu itu kan masih pandeminya masih lumayan tinggi kan gitu ya, dibandingkan sekarang yang sudah relatif transisi menuju pandemi, menuju endemi gitu ya. Kan Pak Jokowi waktu itu menjelaskan, ditanya oleh wartawan, kenapa kok mau menggelar pesta besar-besaran, kata dia ini kan nguri-uri budaya gitu atau menjaga budaya gitu ya. Dan kita itu harus menjaga budaya seperti itu. Lah ini bukber ini juga udah jadi budaya seperti yang Anda sampaikan tadi, itu bukan monopoli umat muslim, karena memang betul seperti Anda sampaikan, bukber itu jadi ajang ajang silaturahim gitu antar umat beragama. Saya tahu kok banyak dulu di masa lalu, apalagi ya di masa lalu banyak menteri-menteri yang non muslim pun juga dia menyelenggarakan buka bersama begitu. Jadi memang ini juga budaya juga gitu. Jadi kok sama-sama budaya, kenapa yang satu budayanya Pak Jokowi promosikan dengan menggelar pesta anaknya, kenapa yang satu budaya yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat kita justru malah nggak diperbolehkan, kan begitu. Itu yang sebenarnya kita sorot gitu ya, soal
mencegah penularan ini kita sepakat gitu. Itu Mhm. kita konsisten dong kejaksaan gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak salah tadi bukan hanya itu ya, Ketua DPR juga hadir di acara bukber juga ya Mbak ya. Iya betul, Ketua DPR Mbak Puan Maharani juga datang ke acara buka puasa bersama Hmm. dari keluarga Krisdayanti, dan kebetulan katanya adalah sekaligus merayakan hari ulang tahun dari artis tersebut yang juga adalah Hmm. kader dari anggota DPR dari PDIP begitu. Hmm. 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 Dan itu juga baru ketahuan dan kemudian menjadi pembahasan yang cukup seru juga di media sosial karena kemudian diunggah di akun Instagram dari Krisdayanti, Mas Hersu. Dan Hmm. ada juga media yang menduga bahwa itu dilakukan di hotel mewah begitu. Padahal kemudian setelah ditelusuri itu sepertinya dilakukan di rumah Krisdayanti karena mungkin rumahnya memang terlihat mewah Hmm. dan Hmm. luas gitu. Jadi mungkin dikira dilakukan di tempat yang mewah begitu. Tapi artinya di sini bahwa pejabat ketua DPR itu kan juga adalah pejabat negara gitu. Oh Seorang iya pejabat dong. negara saja ya sama dengan Pak Airlangga Hartarto, Menko begitu kan, melakukan buka puasa bersama begitu. Dan bagaimana ya? Itu instruksi yang semacam apa Mas Hersu yang kemudian wajar kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah salah satu cabang begitu dari Islamofobia begitu kan? Ya Karena itu yang iya, dikhawatirkan karena Pak Yusril. dikhawatirkan demikian. Ya, Karena Pak. memang Ya. karena memang kalau saya lihat Mas Ersu ini bertepatan kemudian dengan tren yang terjadi di seluruh dunia. Jadi kan rame bagaimana iftar di London misalnya dan sekitarnya. Dan Hmm. kemudian tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat. Terus kemudian juga itu diadakan karena masjid tidak cukup luas gitu menampung kaum muslim di sana, kemudian diadakan di tempat terbuka. Bagaimana terus kemudian media-media luar itu dengan sangat gencar memberitakan itu. Bahkan ada warga dari Paris misalnya dari Perancis kemudian diwawancara, dia bukan seorang muslim tapi dia sengaja datang ke London, kemudian dia mengatakan karena saya penasaran dengan acara ini adalah acara yang belum pernah diadakan di sebelumnya, yang dia tidak kenal sebelumnya dan tidak akan diadakan di Perancis. Kalau Perancis kan cukup ketat untuk hal ini, Ya, ya. sementara kalau di Inggris ini Islam tengah berkembang pesat dan kemudian dia mengatakan dia penasaran karena ini bagi Eropa begitu yang penduduknya individualis ini merupakan sesuatu terobosan yang tampaknya kalau melihat tren dari tahun ke tahun, dari tahun yang lalu saja bagaimana sebuah stadion sepak bola juga diperkenankan untuk sebagai tempat tarawih begitu Mas Yesus, ini kemudian akan menjadi budaya nih sepertinya di Ya, ya. Inggris. Dan saya tadi juga lihat video, tapi saya belum cek kapan itu peristiwanya ya. Itu kebetulan orang Indonesia yang kelihatannya anak Indonesia yang kuliah di Harvard di Amerika Serikat yang dia sedang menyelenggarakan iftar gitu bersama dengan komunitas Muslim yang lainnya yang sangat ramai jumlahnya, Ya. dan dia sendiri kaget kenapa luar biasa sekali. Dan kemudian bahkan sampai ada shuttle busnya segala macam yang mengantarkan Ya. itu gitu. Saya belum cek itu kapan peristiwanya, tapi itu menarik juga ternyata kayak seperti di Harvard gitu. Universitas itu komunitas muslimnya juga besar sekali di situ gitu loh. Tetapi lagi-lagi memang ini spesial ya bulan Ramadan itu ya. Dan untuk Ya. kembali kalau untuk Indonesia ya buat ini memang bukan hanya untuk orang-orang Islam saja. Saya ingat dulu waktu kita masih aktif di lapangan gitu ya Mbak ya. Kalau dulu kan apalagi kita wartawan istana itu hampir semua kita dapat undangan di semua menteri yang menyelenggarakan buka Iya. puasa, kita pasti selalu dapat undangan gitu. Dan biasanya justru ya teman-teman non muslim atau wartawan non muslim juga selalu hadir di dalam acara itu kan. Ya biasa-biasa saja gitu. Memang ini acara udah jadi, selain tentu yang buat yang berpuasa itu adalah menjalankan ibadah, tetapi ritual buka puasa itu udah jadi ritual budaya gitu loh. Ya, betul sekali. Jadi seperti misalnya di media di Malaysia begitu ya. Kemarin saya lihat ramai di sana bagaimana Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang berkunjung ke Kamboja dan kemudian Perdana Menteri Hun Sen itu mengumpulkan komunitas Muslim di Ah, Kamboja dan juga gimana cendekiawan itu? Muslim Ya. dan sengaja untuk menjamu untuk mengadakan buka puasa bersama. Ini kan luar biasa sekali. Nah, negara-negara lain di sekitar kita begitu sedang berkembang ke arah sana, sementara di sini malah dilarang. Nah, itu yang anomali seperti itu yang membuat orang kemudian bertanya-tanya. Dan saya rasa ini merupakan kerugian juga untuk Pak Jokowi. Seharusnya dalam keadaan seperti ini, Pak Jokowi justru bisa membuat sebuah acara buka puasa bersama dengan mengundang para diplomat dari Nah, negara-negara Arab dan harusnya, sebagainya, Mas harusnya. Hersi. Ya, ya, Mhm. ya. Dan itu kan sekaligus merayakan bahwa kita transisi dari Betul. pandemi menuju endemi kan begitu. Dan Mhm. soal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh pendukungnya Pak Jokowi, Profesor Yusril Issa. Pak Profesor Yusril kan juga mengingatkan hati-hati jangan sampai ini digunakan untuk memojokkan Pak Jokowi sebagai anti-Islam Mhm. gitu ya. Itu Mhm. bahasanya seperti Betul. itu. Dia tapi sebenarnya itu dia Mhm. mengingatkan karena
ya itu nggak terlepas saya nggak bisa lepaskan dari itu. Tapi menurut saya, kalau saya sih tidak mau menyoroti narasi yang begitulah, pembelahan bahwa oh ini nanti ateis Islam atau enggak. Tapi saya melihat karena ini sudah jadi bagian dari budaya kita. Tapi tentu buat umat Islam ini sangat sangat mereka mesti akan merasa, loh apa yang terjadi kok orang disuruh konser, orang disuruh nonton konser, orang disuruh belanja-belanja, tapi ketika mereka mau buka puasa bersama kok justru dilarang oleh pemerintah. Kan itu yang saya kira jadi persoalan serius gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi betul-betul yang di sekeliling Pak Jokowi begitu ya, yang Ya, kemudian memberikan pertimbangan ini kepada Pak Jokowi itu ya lain kali cukup berhati-hatilah begitu ya. Karena ya, memang ya. dari Karena dari kan sini saja, ya, ya karena dari kan sini saja sebelumnya kan itu Mbak yang mengeluarkan suratnya ini kan Sekap ya, Mensekap betul. yang mengeluarkan ya. Mhm. Saya nggak tahu apakah Pak Mensesnek masih sakit ya, mungkin ya Pak Sesnet. Pak Mhm. Pratikno ya. Pratikno. Iya, nggak tahu masih sakit atau tidak, tapi memang terlihat tidak aktif ya. Kita Ya, tahu ya. beberapa pada ini yang disebut adalah Pak Pramono Anung dan terlihat pada acara Ibu Mega dan sebagainya gitu yang mendampingi juga Pak Pramono Anung ya. Ya, kan instruksinya Pramono berdasarkan dari instruksi Pak Jokowi gitu. Jadi on behalf Hmm. Pak Pramono, bukan Pak Pramono yang membuat larangan, tapi Pak Jokowi Oke. kan. Tapi kan Mhm. kemudian Pak Pramono terpaksa harus membuat klarifikasi melalui video gitu yang ditayangkan oleh Setpres YouTube kan gitu, yang Mhm. menjelaskan soal oh ini tidak berlaku untuk larangan, ini tidak berlaku untuk rakyat biasa, ini hanya berlaku untuk kalangan para pejabat, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, kementerian dan lembaga kan begitu. Tapi kan Mhm. ini menunjukkan bertabrakan antara argumen satu dengan Iya. argumentasi lainnya kan gitu ya. Mhm, mhm. Ya, ini sepertinya merupakan mencerminkan amburadulnya begitu Mas Herssu, Betul. komunikasi antar lembaga dan juga antara Pak Jokowi dengan ring satunya begitu dalam membuat sebuah keputusan. Bagaimana sebuah keputusan itu dibuat, tapi hanya dalam hitungan beberapa hari kemudian itu dianulir begitu. Dan itu akibatnya ke bawah begitu karena sesudah dari Pak Jokowi keluar surat edaran dari Seskap, kemudian surat edaran dari Mendagri, kemudian Mendagri ke gubernur, gubernur tentunya ke bawahnya lagi begitu kan, karena ini kan tidak hanya pejabat tapi sampai ke ASN kemarin itu. Dan kemudian tidak hanya Pak Pramono Anung yang membuat klarifikasi, kemarin itu Pak Jokowi juga sesudah rapat tersebut membuat klarifikasi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden. Ini saya bacakan saja, walaupun tidak menyebutkan klarifikasi, tapi intinya apa yang dikatakan sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Beliau mengatakan seperti ini Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan, pertama, bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya Menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum. Nah, sesudah itu Pak Tito Karnavian kemudian menambahkan bahwa itu kalau pejabat daerah boleh gitu. Jadi, asalkan untuk yatim piatu, duafa, dan sebagainya begitu. Iya dan rupanya kalau kemarin berarti tapi lebih bagus berarti sekarang. Kalau kemarin kan hanya COVID itu hanya menyerang mereka yang bubar, bukan mereka yang pesta-pesta seperti kayak Kaisang gitu. Tapi sekarang Mhm. kalau untuk yatim piatu dan duafa itu nggak menyerang juga COVID-nya. Jadi alhamdulillah itu kabar bagus dong. Kayak gitu. Ya, setidaknya kalau dari kacamata buzzer mereka bisa mengatakan, tuh kan Pak Jokowi juga para menteri mendengarkan apa suara Ya. dari warga. Setelah warga kemudian berkeberatan dan sebagainya, kemudian peraturannya kemudian diubah. Ya, mereka sering mudah sekali begitu ya Mas Herssu untuk kemudian Ya. berkelit. Tapi kalau kita melihat ini adalah sebuah peraturan yang bagaimana mencerminkan tidak konsistennya dan Yes. bagaimana sebuah peraturan itu keluar tanpa ada pemikiran yang dalam terlebih dahulu. Yes, itu kalau bahasa peribahasanya tiba masa tiba akal gitu, atau kalau orang Jawa nyebut sak tek sak nyet gitu ya Mbak ya. Ya, sangat. Iya gitu ya. Ya, ya memang jadi ya tiba-tiba ya akhirnya diubah lagi karena gitu tiba masa tiba akal sak tek sak nyet tanpa pertimbangan yang matang. Dan kalau saya mungkin nggak mau terlampau jauh berpikir wah ini anti Islamofobia dan sebagainya, tapi orang mau tidak mau akhirnya mengait-kaitkan dengan itu juga, dan itu lebih berbahaya gitu loh menurut saya. Iya, betul sekali Mas Hirsu. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi jelas-jelas itu gencar mengatakan bahwa ayo bangkitkan UKM, ayo belanja-belanja, uang jangan disimpan, belanjakan, nonton konser. Dan kemudian
Pak Jokowi mencontohkan beliau menonton konser Dewa 19 misalnya, kemudian Ibu Iriana juga menonton konser 19 yang artinya memang istana itu begitu mengendorse begitu agar masyarakat itu keluar begitu untuk membelanjakan uangnya agar ekonomi itu bertumbuh, agar ada pembelian begitu ya. Jadi semuanya dari UKM, dari seni, dari budaya dan sebagainya itu semuanya tumbuh sesudah masa COVID begitu. Ya, Tapi ternyata dan sekarang kalau Uber ini kan biasanya catering akan aduh ya, ya, dapat order banyak. UKM Mas Erso, Ya, ya, betul. Mhm, ya, iya. ya. Oke, nanti mudah-mudahan kita tunggu lagi nggak akan ada perubahan lagi kebijakan begitu. Tapi menurut saya udah ambiar ini karena banyak pejabat di daerah juga yang mulai yang menentangkan seperti Gubernur Sumatera Barat yang sudah juga Iya. meminta agar dikaji ulang. Kemudian juga tadi kalau Gubernur lucu kalau Pak Edi Ramayadi itu awal-awalnya dia bilang oh no konser aja boleh, tapi rupanya mungkin ditegur atau apa, kemudian dia bilang oh ya oke dikaji Mhm. dengan apa kemudian kebijakan itu dia akan turuti, tapi ternyata ketika dia mau menaati perintah itu tiba-tiba berubah lagi sudah. Iya, dan dia memang sudah merencanakan untuk berbuka bersama yatim piatu apa dan sebagainya, Ya, dia tetap melaksanakan rencana tersebut. ya, ya. Jadi memang ini kalau seandainya sampai tidak ada tanggapan dari istana begitu tidak diubah surat edarannya yang kemarin, ini malah akan menurunkan wibawa pemerintah dan martabat pemerintah. Bagaimana sebuah aturan malah justru tidak Ya, ya, ditaati. ya, ya. Tadi saya teringat dengan kebijakan Pak Jokowi hari ini tuh seperti Mhm. dulu ada cerita kan mungkin Mbak Agi juga pernah dan viewer juga pernah dengar cerita tentang bagaimana ada seorang bapak dengan anak yang nuntun keledai itu loh Mbak. Yang Iya, iya. saya ingat ya dulu Masalah kan ya. ya bapaknya rupanya waktu itu dia ya sayang anak gitu dia naik keledainya dituntun kemudian Hmm. anaknya dinaikkan keledai. Nah ketika ada orang yang ketemu dia, "Oh, ini kok anak kurang ajar nggak tahu diri beneran." Bapaknya suruh jalan anaknya naik Hmm. keledai karena kan keledai kecil nggak mungkin dinaikin Mhm. ayah dan bapaknya gitu. Dan begitu tahu begitu akhirnya anaknya diminta turun kan begitu ya. Gantian bapaknya begitu bapaknya yang naik ketemu orang lain ditanya ini kok bapaknya kok seperti ini anaknya yang disuruh jalan kaki dan kemudian bapaknya naik keledai dia akhirnya turun juga. Lah akhirnya udah dua-dua turun dan untuk orang lagi dia bingung lagi ini orang manusia bodoh banget ada keledai masa di keledainya biarkan dituntun saja yang anak beranak jalan kaki ini pokoknya bingung sendiri akhirnya. Inilah kira-kira realitasnya pada Pak Jokowi seperti itu ya. Saya tidak ngomongin keledai loh ya, tapi saya ngomong cerita hikayat orang orang anak dan bapak yang naik keledai gitu. Tapi saking bingungnya karena pendapat dia nggak pernah punya pendirian ini kan manusia seperti ini ya. Jadi manusia Mhm. yang bawa keledai tadi Mbak yang maksud saya Iya. tidak punya pendirian. Iya, iya, dan ini juga timbul karena memang selama ini Pak Jokowi itu dikenal apa ya, masyarakat banyak yang menilai bahwa apa yang dia katakan itu kemudian suatu saat akan dia kerjakan begitu. Apa yang dia larang suatu saat malah akan dia kerjakan. Hmm. Atau kemudian sesuatu yang dia gembar-gemborkan tidak lama kemudian itu malah dilakukan gitu. Seperti kebanggaan misalnya kita tidak pernah mengimpor beras dan sebagainya, tapi tidak lama kemudian malah mengimpor beras. Terus kemudian banyak sekali hal-hal yang dia dari istana gitu ya Mas Hersu melarang tapi kemudian orang terkejut loh kok malah dia sendiri ya termasuk itu tadi ketika apa yang paling kita masih ingat mungkin pada saat puncak pandemi di mana orang dilarang untuk apa bertemu di orang melakukan perjalanan dan sebagainya PSBB ketika itu ya tapi kemudian ternyata ada pilkada dan kemudian Mas Gibran terpilih dan kemudian itu rentetan itu kemudian terus saja berlanjut sampai Ya, ya, sekarang ya. jadi makanya ketika sekarang itu alasannya adalah kita sedang transisi dari pandemi menuju endemi, ya orang makin tidak Ya, ya. percaya. Jadi konsistensi buat Pak Jokowi adalah pada inkonsistensinya. Saya kira itu ya yang paling. Oke, kita masih punya waktu yang lain untuk bicarakan tadi soal apa ya? Kemarin rame ya kelihatannya Ibu Sri Mulyani di komisi berapa ya Ibu Sri Mulyani itu partnernya ya? Komisi 11 ya Mas Komisi Ersu. 11 ya. Dan Hmm. kalau saya simak-simak ini kebanyakan secara umum narasinya semua mendukung Ibu Sri Mulyani loh mayoritas Mbak ya. Ada sih di sana sini yang Hmm. nyindir-nyindir Ibu Hmm. Sri Mulyani tapi secara Hmm. umum kemarin itu sebenarnya jadi forum klarifikasi untuk Ibu Sri Mulyani dan di situ kelihatan apalagi akhirnya menyebut juga Pak Mahfud mencari panggung, ada juga menyebut bahwa PPATK bohong dan sebagainya Hmm. gitu. Jadi ini menurut saya semakin menarik ini kalau kita lihat. Jadi kelihatannya Pak Mahfud MD itu Hmm. dapat tekanan dari DPR, sementara Ibu Sri Mulyani dapat
mendapat support dari DPR, dan saya membaca-baca di kalangan orang pembaca ya, viewer, netizen gitu pada lihat ada apa ya dengan DPR ini kan gitu, banyak yang lihat ya komentar-komentar yang kita baca yang Mbak Agi. Iya, betul sekali. Jadi banyak dari anggota DPR begitu memberikan pujian kepada Ibu Sri Mulyani, terus kemudian memberikan permakluman begitu betapa Ya, ya, ya. beratnya masalah yang sedang dihadapi Ibu Sri Mulyani ini. Padahal masalah itu adalah juga masalah lama dan sebagainya. Terus kemudian juga ada yang tetap memuji begitu ya sebagai menteri terbaik begitu kan, menteri keuangan terbaik se-Asia begitu. Dan tapi juga ada juga terutama apa misalnya salah satunya dari Partai Demokrat begitu yang kemudian sehabis memuji terus kemudian dia juga menurunkan begitu ya seperti menaikkan terus kemudian menurunkan apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, karena memang di situ Ibu Sri Mulyani itu kan diminta untuk membuka begitu Mas Hersu, untuk membuka data soal 349 triliun transaksi yang mencurigakan tersebut, tapi kan dia tidak bersedia. Nah, tapi Mas Hersu kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani kemarin sebetulnya pada waktu hari Senin ya, pada waktu dia mengadakan jumpa pers dengan Pak Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud, itu kan dia mengatakan ada yang bernama SB Mas Hersu yang dia melakukan transaksi dan membuat kerugian. Jadi sudah mengarah kepada TPPU memang. Nah, itu sekarang memang sudah makin ramai nih dibongkar oleh media Mas Hersu tentang siapakah SB tersebut. Terus kemudian juga sebelumnya kan dikatakan bahwa dia memiliki sebuah PT bernama SBI yang sebelumnya disangka itu adalah Bank Syariah Mandiri begitu ya. Jadi BUMN, tapi ternyata itu adalah memang PT BSI, maaf, yang disangka itu adalah Bank Syariah Bank Syariah Indonesia. Dan kemudian sekarang makin jelas Mas Hersu bahwa yang dimaksud dengan SB itu memang adalah seorang yang sudah pernah menjadi tersangka di KPK, dan dia terlibat dalam korupsi di aneka tambang begitu. Jadi namanya adalah Siman Bahar. Ini dugaan ya, tapi sepertinya dugaan ini betul Mas Hersu, dan ini ramai di media diperbincangkan. Jadi terlibat dalam korupsi aneka tambang tersebut, dan kemudian Siman Bahar ini juga dia owner dari PT Loko Montado begitu, yang kemudian merugikan pemerintah begitu sekitar 100 miliar lebih. Tapi kemudian dia juga pernah terlibat dalam kasus importasi emas senilai 47,1 triliun, dan kemudian tapi itu tidak dikenai pajak penghasilan impor. Nah, ini luar biasa sekali dengan dia dengan tipu-tipu dengan berkelitnya begitu bahwa itu hanya berupa bongkahan emas bukan berupa logam mulia begitu, sehingga akhirnya dia dapat lolos dengan dia tidak membayar. Ya tentunya ini ada peran dari Kementerian Keuangan sendiri, dari jajaran yang di dalamnya. Nah, itulah yang kemudian harus ditelusuri. Apakah nanti kita melihat pada hari Rabu, apakah Pak Mahfud gitu akan berani membongkar ini, karena kenyataannya orang tersebut si SB ini pernah menjadi tersangka di KPK, dan kemudian pada pra-peradilan di PN Jakarta Pusat kalau tidak salah, kemudian hakim mengatakan bahwa tidak cukup bukti. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, dan ini baru terjadi bulan Januari 2023 kemarin. Ini orang kuat sekali rupanya Mas Hersu. Ya. Oke, ini saya tetap menarik ya nuansa-nuansa ini. Nanti kita akan terus ikuti, karena kalau kita lihat kecenderungannya sih secara umum ya, kelihatannya DPR ada di belakang Ibu Sri Mulyani gitu ya, dan semua mereka anggap Pak Mahfud ini yang bermasalah gitu. Sementara sementara netizen mereka semua rata-rata mendukung Pak Mahfud MD semua. Jadi menarik ini ya, Mbak Agi ya. Kita ikuti saja pertimbangannya, Mbak ya. Netizen lebih banyak menjadi sahabat Mahfud MD ya dalam hal ini. Okay, ya. Dan termasuk saya dan Bung Rocky Gerung juga jadi sahabat Mahfud MD dalam hal ini. Sampai saya daftar deh. Ya, oke. Sampai terbukti sebaliknya gitu ya nanti ya, Mbak ya. Kita perlu memberi catatan ya. Kita mendukung seperti itu, tapi kalau ternyata kemudian faktanya kemudian menunjukkan sebaliknya, ya kita akan bersikap fair ya. Kita bukan true believers gitu ya, bukan tipikal orang yang pecah gesang derek gitu ya, ikut true believer kan gitu ya, salah benar kita belain. Enggak, kita bukan tipikal orang begitu. Kalau memang salah ya nanti kita akan katakan salah, kalau benar kita akan katakan benar gitu ya, Mbak Agi. Begitu juga pada Ibu Sri Mulyani ya kan gitu. Tetapi saya kira kan kalau toh nanti tidak terbukti dalam kasus soal TPPU ini, tetapi kan kasus-kasus seperti Rafael Alun, kasus seperti Kepala Bea Cukai Jogja, kemudian
Makassar dan sebagainya itu kan menunjukkan betapa itu kan puncak gunung es dari persoalan ada di dalam Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani sebenarnya gitu loh Mbak. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kemudian nanti TPPU ini tidak terbukti berarti ya semuanya itu nggak salah, termasuk Rafael Alun itu juga bukan sebuah kesalahan gitu loh. Itu yang mesti kita dudukkan secara tepat gitu ya bagi ya. Iya, ya, dan kemudian juga masyarakat ini kan terus bertanya, kapan sih Rafael Alun ini akan dijadikan Iya, tersangka? tersangka gitu ya. Sampai kan Betul, ditingkatkan menjadi penyelidikan dan kemudian juga dicekal ke luar negeri. Ini betul-betul riskan, apalagi terus kemudian sudah berembus kuat begitu ya isu bahwa dia merencanakan pelarian ke luar negeri berikut dengan negara tujuannya pun sudah di-spill begitu di media sosial. Ini orang melihatnya betul-betul tidak apa ya Mas Ersu, tidak adil. Dan yes. kenapa tidak gerak cepat Ya, begitu nggak dari pihak gercep, ya KPK-nya? kelihatannya lambat sekali ya, Ya. kelihatan lamban sekali ya, Iya, kelihatan sekali ya. dan Oke. membuat orang bertanya, siapa aja sih ini menyangkut kepada orang besar, siapa aja mendapat setoran dari Rafael Alun, misalnya orang jadi bertanya-tanya ke sana, begitu, siapa aja yang Oke. tersangkut. Yes. Oke, baik Bagi, kita sampai ketemu di hari Rabu ya. Nah, gitu Rabu seru, gitu ya. Oke, kita sampai ketemu lagi ya. Kita mesti akhiri perbincangan kita. Saya Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi untuk seruan-seruan nanti ya. Yes, oke. Salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.